Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menyatakan tiket kereta untuk Lebaran mulai dijual. Kereta tambahan juga akan disediakan untuk para penumpang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Patricia Mapalie dan juru kamera Adi Nianisa dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Patricia, bagaimana dengan penjualan tiket mudik saat ini? Berapa banyak tiket yang akan dijual dan bagaimana mekanisme untuk pembelian tiket? Ya, Yasi dan juga pemirsa, mungkin bagi Yasi ataupun pemirsa di rumah yang akan melakukan perjalanan mudik pada tahun 2019 ini saat musim Lebaran, maksud saya mungkin ini harus dipersiapkan terlebih cepat begitu, karena per hari ini PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI mulai melakukan penjualan tiket untuk musim Lebaran atau mudik Lebaran pada tahun 2019 ini. Nah, kalau Yasi tadi sudah mengatakan bahwa PT KAI mulai melakukan penjualan tiket untuk mudik Lebaran pada tahun 2019 ini, yang per hari ini dimulai dilakukan untuk penjualan tiket mudik pada hari ini untuk H-10, yakni pada 26 Mei 2019 atau 10 hari sebelum Lebaran. Nantinya pada besok hari akan dijual untuk H-9 sebelum Lebaran dan begitu seterusnya yang akan dilakukan sampai pada tanggal 18 Maret 2019, di mana pada tanggal 18 Maret 2019 ini akan dilakukan penjualan untuk tiket H+10 atau 10 hari setelah Lebaran, yakni pada tanggal 16 Juni 2019. Nah, untuk penjualan tiket yang dimulai pada hari ini, PT KAI mempersilakan masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket di website kai.id ataupun mengakses di KAI Akses yang sudah dimulai pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat tadi malam. Sedangkan untuk channel eksternal lainnya ini sesuai atau menyesuaikan kebijakan dari masing-masing penjual tiket. Nah, untuk tahun ini PT KAI mengoperasikan 356 kereta api reguler dan juga 50 kereta api tambahan yang kalau kita total jumlahnya sekitar 406 kereta api yang akan dioperasikan pada musim Lebaran 2019 ini. Di mana angka ini mengalami kenaikan 3% dari tahun sebelumnya, yakni kalau tahun sebelumnya hanya sebanyak 393 kereta api. Sementara untuk kursi atau tempat duduk yang disediakan, PT KAI menyediakan 247.010 kursi yang akan disediakan setiap harinya untuk kereta api jarak jauh dan juga kereta api lokal. Nah, jumlah 247.010 ini naik 5% kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 236.210 kursi atau tempat duduk. Ya, Patricia, selanjutnya apa langkah dari PT KAI untuk mengatasi lonjakan penumpang? Nah, seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi bahwa PT Kereta Api Indonesia menyediakan 50 kereta tambahan untuk musim atau mudik Lebaran pada tahun ini, di mana 50 kereta api tambahan ini ya sih tiketnya baru dapat dibeli pada H-60 atau 60 hari sebelum Lebaran nanti untuk menghadapi apabila terjadi lonjakan penumpang. Nah, selain melakukan penambahan jumlah kereta api, dari PT KAI juga melakukan atau menambah kapasitas bandwidth server aplikasi KAI Akses sebanyak 2 kali lipat, ini menjadi 400 MB. Ini untuk mengantisipasi apabila terjadinya lonjakan penumpang ataupun nanti pada saat pembelian tiket masyarakat ini kita antisipasi apabila melakukan pembelian tiket secara bersamaan sehingga tidak terjadi server down atau gangguan pada server nantinya yang dapat menghambat pembelian tiket daripada calon penumpang. Upaya-upaya ini tentunya terus dilakukan oleh PT KAI agar mudik masyarakat ini menjadi lebih nyaman pada mudik atau musim Lebaran pada tahun ini. Ya sih. Ya, Patricia, bagaimana dengan masyarakat sendiri? Seperti apa antusiasme dari masyarakat terkait dengan pembelian tiket mudik saat ini? Ya, tadi saya sempat bertanya atau mewawancarai sejumlah penumpang dan mereka sebagian besar mengatakan kepada saya bahwa memang belum mendapatkan informasi apabila dari PT KAI sudah melakukan penjualan tiket dari H-90 pada hari ini. Namun pastinya mereka menyambut baik dengan adanya hal ini, begitu. Namun memang dari sebagian masyarakat ini belum merencanakan sama sekali bagaimana nanti mudik Lebaran pada tahun ini. Hanya saja
mungkin saat mereka mendapatkan informasi ini, mereka akan mulai merencanakan bagaimana mudik lebaran mereka pada tahun ini. Nah, sebagian masyarakat pun belum memastikan bahwa apakah pada mudik lebaran ini akan menggunakan kereta atau mungkin akan menggunakan jalur darat, yakni menggunakan kendaraan pribadi, karena seperti kita tahu ini sudah ada tol Trans Jawa begitu. Kemudian juga sebagian masyarakat juga belum memastikan apakah akan melakukan perjalanan mudik ini menggunakan pesawat atau melalui jalur udara, karena dikatakan oleh sebagian masyarakat bahwa harga tiket pesawat ini masih di atas rata-rata atau masih tergolong mahal untuk sebagian masyarakat. Dan berikut sejumlah pernyataan dari para calon penumpang. Belum tahu. Tapi Untuk membeli tiket lebaran itu sih ada rencana, cuman kan kita belum nggak biasa untuk beli tiket kereta, karena ini juga baru infonya juga baru tahu ini kan. Belum tahu, belum dengar. Iya. Iya, akhir-akhir ini agak sering naik kereta. Satu dari rumah agak dekat stasiunnya juga. Terus sekarang kereta itu nyaman, bersih, nyaman, keamanannya juga terjamin. Jadi sebagai penumpang kami nyaman untuk naik kereta. Dan tentu saja dari PT KAI pastinya menghimbau masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran pada tahun ini untuk mempersiapkan diri jauh lebih awal dari sebelumnya. Demikian, Yasi. Baik, terima kasih Patricia atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.